Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Diani, mahasiswa semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ekonomi kelembagaan guna memenuhi nilai akhir ujian akhir semester atau UAS. Dengan dosen pengempu mata kuliah kami adalah Ibu Safrina Muarifah SEMSI. Di sini saya akan menerangkan materi tentang pembangunan perdesaan dan kelembagaan sektor finansial, yaitu di mana perdesaan merupakan sebuah aspek yang tidak bisa dilepaskan dari pembangunan ekonomi di suatu negara, terutama di negara berkembang. Umumnya identik dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan banyaknya pengangguran serta identik dengan infrastruktur yang kurang. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi di Indonesia tidak akan terjadi secara efektif apabila pembangunan di pedesaan itu terhambat. Nah, keberhasilan pembangunan ini ditentukan oleh bagaimana penduduk desa dapat melakukan mobilitas sosial dan ekonomi dalam hal kelembagaan yang menjadi penting karena pembangunan kelembagaan sektor keuangan atau finansial sektor dapat menjadi instrumental yang penting untuk mengatasi kelangkaan modal di pedesaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pembangunan dan modal di pedesaan menurut Boek dalam penelitiannya yang menjelaskan tentang perekonomian Hindia dan Belanda. Perekonomian di Indonesia dibagi menjadi dua sektor yang tidak saling berhubungan, yaitu sektor modern dan sektor tradisional. Selanjutnya, adapun sektor finansial formal dan informal. Pada umumnya, lembaga keuangan di pedesaan bisa dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu lembaga keuangan formal, lembaga keuangan semi-formal, dan lembaga keuangan informal. Nah, di suatu negara atau lembaga keuangan formal, secara operasional lembaga keuangan tersebut bisa bank pemerintah maupun swasta. Adapun sistem finansial di sektor pertanian, yaitu kasus petani tebu. Salah satunya adalah hal yang mendukung proses produksi petani adalah ketersediaan sumber daya modal secara kredit. Dalam kasus petani tebu, faktor kredit dapat membantu petani tebu dan membeli bibit serta pupuk, serta pemerintah ikut ambil bagian dalam hal membentuk sebuah koperasi untuk menyeleksi petani agar bisa menerima kredit. Adapun desain kelembagaan sektor finansial, yaitu persoalan lembaga keuangan di pedesaan bisa diidentifikasikan dalam tiga aspek, yaitu pertama, masalah akses kredit akibat usaha masyarakat perdesaan yang berskala kecil menyebabkan mereka tidak memiliki penghasilan atau aset yang cukup. Dan yang kedua yaitu posisi informasi tawar masyarakat pedesaan yang sangat rendah. Dan ketiga, informasi yang asimetris dari pemberi pinjaman atau kredit terhadap peminjam. Jadi setiap lembaga keuangan formal mempunyai keterbatasan untuk mengenali kemampuan ekonomi dan usaha dari setiap pelaku usaha di pedesaan, sehingga mereka cenderung hati-hati dalam menyalurkan kredit. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.